masyarakat Pati sudah mengirim isyarat ke wilayah-wilayah lain di seantero negeri bahwa nafsu penguasa untuk terus-menerus memperbanyak pungutan kepada rakyatnya, maka akan ada yang menyambut dengan penolakan, perlawanan, sampai ujungnya adalah pelengseran. Inilah program siaran media sosial Kennel Club Indonesia, direkam dan diupload dari Sekretariat Nasional Kennel Club Indonesia, lantai 2 Gedung Film Jalan MP Haryono nomor 47-48 Jakarta Selatan. Aksi demonstrasi besar-besaran berlangsung di Pati, Jawa Tengah hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Pati, kota yang sering disebut sebagai kota pensiunan. Tapi pensiun tidak berarti diam. Seperti juga pensiunan para jenderal yang menuntut agar Wakil Presiden Gibran dilengserkan, maka masyarakat kota pensiunan Pati menuntut agar Bupati Pati Sandilowo mundur alias lengser. Pemirsa, Pati punya sejarah budaya yang melatar belakangi karakter masyarakatnya, yaitu kombinasi yang sering disebut sebagai Saminisme dengan egalitarian kaum pesisir. Kultur ini pernah menjadi latar belakang film yang saya buat tahun 2008 berjudul Lari dari Blora yang dibintangi antara lain oleh budayawan W.S. Rendra. Jadi, kalau sekarang masyarakat Pati melakukan perlawanan dengan menolak kenaikan pajak yang 250% itu, sebenarnya hal ini sudah mereka lakukan semenjak tahun 1900-an, ketika mereka menolak segala bentuk pungutan, termasuk pajak oleh negara. Jika sekarang mereka menuntut agar Bupati Pati lengser, itu sama dengan yang dilakukan Adipati Pragulo, tokoh legenda Pati, yang pada tahun 1600-an atau pada abad 16 itu memimpin pemberontakan terhadap Mataram agar penguasa Mataram, kekuasaan Mataram hengkang dari wilayah Pati. Begini ceritanya. Jadi, Saminisme atau Samin berawal dari gerakan kultural dengan pelopornya bernama Samin Surosentiko. Orang ini lahir di Blora tahun 1859, meninggal di Padang tahun 1914. Jadi kalau mengingat Blora, kira-kira Anda boleh membayangkan seorang Pramadya Analatur atau seorang bernama Bambang Tri yang menulis buku tentang ijazah palsu Jokowi itu. Samin disebut juga Mbah Suro. Nama aslinya adalah Raden Kohar. Yang dilakukan Samin dan pengikutnya, sering disebut juga sedulur sikap, adalah perlawanan dalam bentuk menolak segala bentuk peraturan formal yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain menolak membayar pajak dan berbagai pungutan lainnya, juga menolak sistem administrasi surat nikah. Kalau sekarang menolak menggunakan SIM, menolak tiket, menolak dan sebagainya, yang sifatnya adalah sistem administrasi negara. Karena ajaran Saminisme makin berkembang, bahkan Samin diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu Panembahan Suryang Alam pada 8 November 1907. Pemerintah penguasa Belanda menindak para pengikutnya, sekaligus menangkap Samin Surosentiko, memenjarakan di Nusa Kambangan, lalu dibuang ke Sawah Lunto untuk menjadi pekerja paksa di tambang batu bara di sana. Adapun pengikutnya yang semula berada di sekitar Blora, Cerebere, karena diuber-uber oleh Belanda, sekelompok dari mereka hijrah ke Bojonegoro, kemudian sebagian yang lain di Pati. Komunitas Samin sampai sekarang masih ada di Desa Sukolilo, Pati bagian selatan. Yang kalau Anda ingat tahun lalu 2024 sempat dijuluki di sana oleh para netizen sebagai kampung bandit. Itu gara-gara sebuah peristiwa ada pengusaha travel dari Jakarta yang dikeroyok sampai mati di sana. Itulah Sukolilo, dan disalah komunitas Samin atau sedulur sikap sampai sekarang masih bertahan dan di bawah binaan dari dinas sosial setempat. Masyarakat Pati sendiri sebelum itu semua sudah lebih dulu dikenal dengan kulturnya yang memberontak, semakin ditantang kian melawan, dan nyaris tidak pernah kenal pantang menyerah. Ingatkah cerita tentang Roro Mendut, gadis pampasan perang yang dibawa Mataram ke pusat kerajaannya di Yogyakarta sana? Bukan pasrah begitu saja untuk dikawin oleh Panglima Perang Wiraguna,
melainkan membuat onar seantero Mataram melalui perlawanannya, yaitu menggoda para lelaki dengan hisapan rokok pada bibirnya. Cerita ini banyak ditulis oleh sastrawan termasuk J.P. Mangunwijaya, juga difilmkan pada tahun 1983 antara lain oleh Ami Priyono dengan pemainnya Merim Belina, Roro Mendut. Jadi, kalau kita merapat ingatan terhadap sejarah, maka kita akan tahu bahwa Kadipaten Pati adalah pemberontak terakhir yang bisa ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1627. Itu pun melalui sebuah proses yang sumbang dan menjadi catatan hitam sejarah, karena Adipati Pragolo diajak untuk berunding, diundang ke kerajaan Mataram, kemudian dijamu di sana, termasuk di Taman Sari Kolam Renang itu. Dan ketika dia melepaskan senjata, membuka bajunya, dan segala perangkat persenjataannya, maka dia langsung dibunuh oleh Sultan Agung yang menjamunya. Sejarah versi masyarakat Pati meyakini bahwa yang membunuh Adipati Pragolo adalah Sultan Agung, bukan sebagaimana versi Mataram, Yogyakarta, bahwa yang membunuh Pragolo adalah Panglima Perang Wiroguna. Pemirsa, hari ini masyarakat Pati, Rabu 13 Agustus 2025, mereka bergerak, mereka memenuhi tantangan dari bupatinya sendiri setelah kemarin-kemarin melakukan demonstrasi dan ditanggapi dengan nada menantang dan nyinyir oleh bupatinya. Mereka berdemo besar-besaran menuntut agar bupati lengser. Mereka bukan sekedar aksi itu yang ingin saya sampaikan, tetapi masyarakat Pati sudah mengirim isyarat ke wilayah-wilayah lain di seantero negeri bahwa nafsu penguasa untuk terus-menerus memperbanyak pungutan kepada rakyatnya, maka akan ada yang menyambut dengan penolakan, perlawanan, sampai ujungnya adalah pelengseran. Saya Akhlis Suryapati, sampai jumpa dalam prosa kebudayaan masa depan. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan mengikuti siaran-siaran di channel Cinema Society.